Baik, kita berjumpa lagi di channel Masalah Pajak. Kali ini kita akan membahas tentang aturan faktur pajak pengganti. Karena kita ketahui bahwa di akhir-akhir ini banyak wajib pajak yang mempermasalahkan kenapa faktur pajak pengganti selalu reject. Dan itu akan kita bahas sampai tuntas, mudah-mudahan Bapak Ibu paham dan bisa mengikuti video kami sampai akhir. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan coba jelaskan sesuai dengan peraturan pemerintah atau Per 03 PJ 2022 bahwa faktur pajak pengganti dan juga faktur pajak normal ada batas uploadnya. Kalau dulu kita bebas mau buat bulan April lalu kita upload di 30 Mei itu bisa. Tapi kalau saat ini kalau kita mau upload faktur pajak, baik itu faktur pajak normal maupun faktur pajak pengganti, itu ada batas-batasnya. Kita akan lihat sesuai dengan Per 03 PJ, ini adalah sesuai Per 03 PJ 2022 ya. Kita akan lihat ya, di sini kita lihat aturan faktur pajak normal. Sesuai peraturan yang terbaru, faktur pajak bertanggal misalnya di bulan April, maka maksimal di-upload adalah 15 Mei. Jadi kalau ada faktur pajak tanggalnya di bulan April, misalnya 1 April atau 20 April atau 11 April, itu maksimal uploadnya tanggal 15 Mei. Kalau kita tidak upload di sebelum 15 Mei atau kalau kita upload di atas 15 Mei, maka faktur pajak tidak akan sukses diupload dan tidak akan diakui sebagai faktur pajak. Dan jika itu terjadi, maka kita akan denda sebesar 1%. Nah, kalau misalnya faktur pajak kita di April, maka usahakan upload sebelum 15 Mei. Sama juga kalau nanti di bulan seperti bulan ini, bulan Mei, kalau faktur pajak kita tanggalnya Mei, maka kita akan upload maksimal tanggal 15 Juni. Jadi seperti itu setiap bulannya. Dan kalau kita terlambat atau lewat menguploadnya, kita tidak akan sukses dan dendanya adalah 1%. Jadi masalah dendanya ini seperti ini. Kita misalnya buat faktur bulan April, lalu kita upload tanggal 16 Mei. Maka ini tidak akan diterima. Jika upload pajak kita tidak diterima, berarti kita tidak menerbitkan faktur pajak. Maka ketika kita tidak menerbitkan faktur pajak, maka akan denda 1%. Itu adalah sesuai peraturan pajak yang terbaru. Nah, kita akan coba lihat aturan faktur pajak pengganti. Di aturan faktur pajak pengganti, tanggal faktur harus sama dengan tanggal pas kita buat faktur pengganti. Disinilah yang paling banyak dipermasalahkan wajib pajak. Karena selama ini wajib pajak akan membuat faktur pajak pengganti sesuai dengan tanggal faktur pajak yang salah. Jadi kalau misalnya tanggal faktur pajak yang salah itu 20 April, maka ketika disuruh melakukan penggantian ketika ada kesalahan, maka wajib pajak akan membuat tanggal 20 April juga. Padahal sesuai peraturan yang terbaru Per 03 tahun 2022, faktur pajak pengganti harus dibuat tanggalnya mengikuti tanggal saat kita membuat faktur pajak pengganti. Kalau kita membuat faktur pajak pengganti hari ini adalah tanggal 23 Mei, maka faktur pajak pengganti itu harus kita buat tanggal 23 Mei. Tidak boleh kita buat sesuai tanggal faktur pajak yang salah. Kalau yang salah itu April, maka kita harus buat tanggalnya pas kita membuat faktur pajak pengganti. Kita akan lihat di sini, kalau faktur pengganti tanggal 30 Mei, maka upload terakhir itu adalah 15 Juni. Dan ini dipastikan tidak akan reject. Kenapa? Karena faktur pajak pengganti itu juga di-upload maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Lalu kenapa faktur pajak itu selalu reject?
Ini adalah pertanyaan paling sering sekarang muncul, kenapa faktur pajak pengganti selalu reject? Penyebabnya adalah karena faktur pengganti tidak mengikuti tanggal hari ini. Karena faktur pengganti tidak mengikuti tanggal hari ini. Kalau kita mengikuti tanggal hari ini atau tanggal kita membuat faktur pengganti, maka dipastikan faktur pajak akan sukses di-upload. Kita akan lihat contoh. Misalnya faktur pajak normal adalah 20 April. Jadi ini faktur pajak normal 20 April. Ketika kita kasih ke lawan transaksi, ternyata harganya salah. Maka kita disuruh melakukan penggantian. Jika faktur normalnya 20 April, maka kita buat faktur pengganti tanggal 20 April, maka dipastikan ini reject. Jadi kalau 20 April faktur normal, kemudian faktur pajak penggantinya kita buat juga 20 April, walaupun kita buat kodenya 011 ya, tapi kalau tanggalnya 20 April, ya pasti reject. Kenapa reject? Kalau kita lihat di atas tadi bahwa maksimal upload faktur pengganti itu adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, kalau di sini tanggal faktur pajak udah tanggal faktur penggantinya 20 April, lalu kita upload, reject apa sukses? 20 April kita mau upload tanggal hari ini, pasti sudah reject karena sekarang udah tanggal 23. Kalau 20 April itu maksimal uploadnya adalah tanggal 15 Mei. Jadi walaupun baik itu faktur pajak normal maupun faktur pajak pengganti, maksimal upload adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, jadi di contoh faktur pajak ini yang normalnya 20 April, jika kita mau sukses, maka kita harusnya buat faktur pengganti tanggal 23 Mei atau tanggal hari ini pas, karena kebetulan hari ini kita mau buat membuat faktur pajak penggantinya, maka kita harus buat tanggal 23 Mei. Kalau kita tetap buat tanggal 20 April sesuai dengan faktur pajak yang normal, maka tidak akan sukses karena 20 April itu maksimalnya adalah 15 April. Tapi kalau kita upload tanggal hari ini tanggal 23 Mei, maka maksimal uploadnya adalah 15 Juni. Jadi seperti itu caranya supaya faktur pajak pengganti tidak reject. Pastikan tanggalnya sesuai tanggal pas kita membuat faktur pajak pengganti, bukan sama dengan tanggal faktur pajak normal. Memang kebanyakan lawan transaksi selalu meminta agar tanggal fakturnya itu sama dengan tanggal faktur pajak normal, tapi itu tidak lagi berlaku, dan ini perlu kita sosialisasikan ke pembeli ya, supaya jika ada kesalahan faktur pajak pengganti bisa dibuat sesuai tanggal hari ini, jadi bukan sesuai dengan faktur normal. Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe dan pastikan Bapak Ibu mengikuti video-video kami supaya Bapak Ibu mendapat informasi perpajakan dan akan membuat masalah perpajakan Anda berjalan normal dan tidak ada masalah. Terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya.